kesempatannya untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan cawapres kaleng-kaleng. Pertama, dia diuntungkan oleh tema. Dua, diuntungkan oleh pengalaman masa lalunya. Tiga, dia juga diuntungkan oleh karakter yang tidak banyak ngomong. Kita lihat nanti bagaimana isi omongannya itu. Dari waktu yang diberikan 2 menit, dia hanya gunakan 1 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Di pertemuan ini saya ingin membayangkan debat cawapres nanti ya, 2023 Desember tanggal 22 hari Jumat. Bagaimana nanti kejadiannya kita nggak tahu ya. Antara Caimin, kemudian ada Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Mahfud MD. Ya, dari antara ketiga capres itu yang paling tinggi gelarnya atau keilmuannya dalam tanda petik adalah Mahfud MD. Saya tidak tahu apakah Mahfud MD akan menyerang dengan kalimat-kalimat akademisi dan sebagainya, tapi juga dalam hal ini tidak menguntungkan bagi Mahfud MD karena debat cawapres nanti adalah persoalan ekonomi. Sementara Mahfud MD keahliannya adalah hukum. Itu gampang sekali diserang itu. Anda bukan ekonom, tapi orang hukum. Berbicara ekonomi itu nggak nyambung gitu. Ini kan gampang sekali. Kalau Caimin misalnya kita lihat bicara ekonomi yang masih nyambung karena dia politisi. Politisi itu syarat dengan administratif dan sebagainya ya. Jadi mau nggak mau secara dasar ilmu-ilmu ekonomi dasar harus dipahami gitu. Apalagi dia ketua partai gitu. Bukan semata-mata hanya menjadi leader. Leader itu harus mengerti banyak hal kan gitu. Jadi agak nyambung. Nah, tema ini justru menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Karena dia seorang pengusaha gitu. Apalagi dia pernah menjadi ketua asosiasi pengusaha di Solo. Nah, ini menguntungkan Gibran. Dan juga temanya berbicara infrastruktur ya, infrastruktur dan perkotaan. Nah, ini menarik ini. Jadi yang paling banyak akan mengoceh itu bisa dibayangkan bukan Mahfud MD yang kemudian dia disebut sebagai profesor, tapi justru yang banyak ngoceh itu nanti adalah Caimin. Saya khawatir ketika Caimin banyak ngoceh, dia diserang oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran, saya membayangkan yang terjadi pada Gibran ketika debat cawapres itu, dia akan menggunakan wajah murungnya ya, dengan wajah serius itu, tapi sedikit ngomong. Hanya saja omongannya yang sedikit-sedikit itu adalah omongan yang dia mengerti. Karena dia seorang ekonom pengusaha, jadi dia berbicara infrastruktur, ya mungkin relatif mengerti. Perkotaan ya relatif lah, karena dia pasti mengerti pasar. Kata kuncinya adalah pasar. Dia tahu sekali bagaimana permainan ekonomi itu, bagaimana ya walaupun dia misal katakanlah dalam tanda petik nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin sesukses itu ketika dia menjadi pengusaha. Oke lah dia jadi dari anak presiden. Ya, anak presiden juga ketika membuat usaha ya harus ngerti apa itu usaha kan gitu. Jadi Rakabuming Raka ini, Gibran ini menguasai tema itu gitu. Jadi saya bisa membayangkan nanti Gibran itu bisa senyum-senyum melawan lawan 2 cawapres lainnya gitu. Nah, apa yang terjadi gitu? Mungkin Gibran inilah kesempatannya untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan cawapres kaleng-kaleng. Pertama, dia diuntungkan oleh tema. Kedua, diuntungkan oleh pengalaman masa lalunya. Ketiga, dia juga diuntungkan oleh karakter yang tidak banyak ngomong. Kita lihat nanti bagaimana isi omongannya itu. Dari waktu yang diberikan 2 menit, dia hanya gunakan 1 menit. Bukan karena dia tidak mengerti
teks konteks dari pertanyaan panelis, tapi hanya saja dia akan menjawab dengan cara sesingkat-singkatnya. Karena memang karakternya begitu kan. Jadi ini seru nanti bahwa memang Gibran itu penguasa panggung nanti. Penguasa panggung karena dia yang paling mengerti eh, soal ekonomi, soal pertumbuhan, soal bisnis. Jadi pure bisnis. Hanya saja dia akan gelagapan ketika bicara data APBN, bicara pengalokasian APBD gitu kan. Itu yang akan nanti kesempatan Mahfud MD masuk pada ranah hukum, undang-undang dan seterusnya. Hanya bagian itu saja. Kalau dia menggunakan jurusnya Pak Prabowo misalnya, Gibran akan diuntungkan lagi. Dia bilang apa ya, saya setuju dengan itu gitu. Itu kan gampang sekali sebenarnya. Jadi apa namanya, kecemasan orang atau mungkin orang yang penasaran dengan Gibran, apakah dia akan dibully habis-habisan atau justru dia digoreng habis-habisan, atau sebaliknya dia tampil apa adanya dengan struktur pengetahuannya masa lalu dan dalam keadaan biasa-biasa saja gitu. Saya rasa nanti saya penasaran bagaimana Cak Imin yang pandai ngoceh bicara ngalur ngidul tentang pedesaan, memang dia orang desa, tapi hati-hati ketika bicara tentang ekonomi gitu kan. Memang Gibran bukan orang desa, dia tidak mengerti bagaimana perdesaan, bagaimana kebiasaan di desa dan sebagainya itu. Mahfud MD juga orang desa, dia besar dari desa kan gitu. Dia akan mengerti bicara perdesaan, perkotaan secara teoritik. Tetapi Gibran gampang sekali menjawabnya. Saya setuju dengan ini, saya setuju dengan Caimin, saya setuju dengan ini. Dan justru menurut saya ketika Gibran tidak banyak ngomong, dia akan sulit diserang. Dan uniknya nanti, saya yakin Gibran itu memanfaatkan kemampuannya secara maksimal sebagai orang yang tidak memiliki diksi yang banyak. Dia hanya menggunakan pengalamannya untuk mendengar dari apa ocehan Caimin dan bagaimana jelimetnya hukum yang materi hukum yang disampaikan oleh Mahfud MD yang kemudian dikait-kaitkan dengan ekonomi gitu. Saya bisa membayangkan itu, dia hanya akan mengamati, oh kalau ini udah benar ya saya setuju, kalau ini salah saya akan serang dengan kalimat yang sedikit gitu. Itu saya penasaran sekali. Gibran itu justru di debat cawapres ini saya melihat pesimis, bukan pesimis, optimis ya. Saya melihat optimis dia pemenang debat cawapres. Jadi memang dia tidak ada beban karena tema debat cawapres ini adalah tema dia banget gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.